Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian terkait dengan eh, ini ya perkuliahan tentunya ya. Kalau menurut saya, ini kan teman-teman kemarin sudah mendaftar dengan baik, ya berharapnya bisa menyelesaikan dengan baik juga ya. Saya mau menghitung dari sini dulu. Nah, jadi hari ini saya tidak seperti perkuliahan yang mencari siapa yang eh, apa ruang Zoom-nya terbuka dan tidak. Saya hanya bicara kepada siapapun yang bersedia untuk masuk pada siang kali ini. Nah, karena ini menurut kami di kampus ini penting. Ya, jadi nanti mungkin teman-teman yang sepaham penting, jadi harus serius sendiri gitu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini sengaja saya kasih warna yang berbeda. Yang saya undang hari ini itu yang eh, istilahnya angkatan 2019 genap. Angkatan 2019 genap itu yang masuk di awal tahun 2020. Biasanya perkuliahan, nah, mulai kalau nggak akhir Januari ya, Februari, biasanya begitu ya. Nih, nah, untuk teman-teman yang di sini, yang angkatan 2019 genap, ini saya mengingatkan bahwa eh, di pasca sarjana strata 2 ini masa studinya minimal 4 semester, jadi 2 tahun, maksimal 8 semester atau 4 tahun. Nah, setelah 8 semester, aturannya sampai sekarang itu sudah berakhir. Nah, maka di kami, di kampus ini perlu mengingatkan dari awal, supaya jangan sampai nanti teman-teman yang serius pengen selesai ternyata terlewat ya. Ya saya pengen selesai sebenarnya tapi kok kelewat, bagaimana caranya? Ya, jangan sampai begitu. Maka di jauh-jauh hari kami mengingatkan ini. Karena untuk sistem DO dan lain sebagainya itu ada sistem di PD Dikti. Nah, jadi nanti bisa saja yang teman-teman ada tuh. Jadi sudah mengumpulkan tesisnya misalnya gitu. Tapi ternyata nggak bisa didaftarkan karena apa? Nah, di Dikti sudah tidak bisa lagi untuk mengikuti ujian, harus mengulang dari awal lagi. Nah, ini kalau teman-teman yang ingin mengulang dari awal, silakan dipersiapkan dari sekarang. Tapi yang ingin lulus juga dipersiapkan dari sekarang ya, supaya lulus itu. Nah, untuk yang tadi semester genap di tahun 2019 itu berarti kuliahnya mulai akhir Januari atau awal Februari 2020. Ya. Nah, satu semesternya itu hitungannya harusnya begini, Januari sampai Juni. Ya, cuman kadang-kadang kita agak mundur sedikit di Juli misalnya. Kalau yang hijau ini berarti semester genap di angkatan 2019, kita hitung. Ini semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, semester 7, semester 8. Artinya untuk yang hadir pada hari ini masuk di semester genap tahun 2019, jadi yang NIM-nya masih 19, untuk yang masuk genap, itu masa studi berakhir di Juli, di Desember ya, di Desember 2023. Jadi kalau sekarang Desember 2022 masih ada setahun. Tapi ingat, setahun itu ternyata untuk nulis
Nah, untuk menulis itu waktu yang cukup singkat, menulis tesis dan meneliti. Oleh karena itu, segera mungkin teman-teman yang 2019 sesegera mungkin selesaikan studinya. Sekali lagi kami tidak maksa, hanya mengingatkan, jangan sampai nanti begini, Pak Sundaji ini orang saya nggak pengen lulus cepat-cepat kok. Saya pengennya nanti pas mepet atau lewat juga nggak apa-apa, masa dipaksa-paksa. Nggak usah paksa. Ya, nggak usah dipaksa gitu. Santai saja. Nah, yang 2020, nah ini hitungannya ya dari Juli, biasanya kalau nggak Juli akhir, Agustus atau September awal perkuliahannya. Nah, itu hitungannya berarti ini 2020 ganjil. Ya, hitungannya itu berarti 2020 ganjil. Nah, kalau 2020 ganjil, selesainya nanti berarti di bulan Juni tahun 2024. Terus begini, waduh masih jauh. Saya hari ini baru mengingatkan teman-teman yang setahun yang lalu, di 2018 ternyata ini sudah berakhir. Jadi waktu setahun itu tidak lama untuk menulis, cukup singkat. Untuk teman-teman yang NIM-nya 20 tapi masuk genap, artinya perkuliahan pertama itu kalau nggak di Januari akhir, di Februari, nah itu hitungannya berarti semester satunya, itu di tahun 2021, Januari sampai Juni, kadang agak sedikit mundur, tapi ini tetap dihitung satu semester, semester pertama, semester kedua, semester ketiga, semester keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 di sini. Oh, ya. Jadi kalau sekarang sudah ini harinya hari ini, ya berarti tinggal berapa ini? Ya, kalau yang 2019 genap, nah ini sudah tinggal di sini. Tinggal di sini nih. Ya. Nah, kalau yang 2020 ganjil, genap di sini ya. Ini terakhirnya. Nah, jadi silakan diperhitungkan masing-masing. Saya ulang, untuk yang 2019 genap, ini berakhirnya di sini. Nah, kalau sekarang bulan Januari 2023, nah berarti ya masanya tinggal itu. Ya, 1, 2, 3, 4, benar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya benar nih. Ya, sini habisnya. Silakan dihitung masing-masing. Ya, sampai sini clear ya. Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan dulu. Boleh kalau yang mau nanya. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Saya ingin berbagi. Sesungguhnya kalau yang sesi kedua ini saya ingin berbagi. Ya, yang berbagi ini boleh untuk yang hadir. Untuk teman-teman yang belum selesai ini semuanya. Ini tadi saya lihat ada yang di kolom di hadir di sini. Ini sudah ujian tesis hari ini tadi ada. Untuk yang belum selesai, jadi ingin saya sampaikan bahwa tahapan menyelesaikan studi itu pertama, semua mata kuliah harus jelas sudah ada nilainya. Jadi silakan kalau yang belum ada nilainya, berarti sekarang bisa mulai mencari-cari kenapa saya tidak ada nilainya dan bagaimana supaya ada nilainya. Ya. Nah, jadi silakan cek nilai. Yang kedua, ikuti tahapan penulisan tesis. Mulai dari kompre itu caranya, kalau sudah ketemu judul, nah judulnya ini tulis seperti membuat cover gitu, cover tesis. Nah, terus kasih outline,
kasih daftar pustaka minimal 40. Ya, untuk daftar pustaka kompre itu minimal 40. Kalau daftar pustaka tesis itu 200. Ya, 200. Kompre sudah, kompre tulis sudah, kompre lisan sudah, seminar. Caranya bagaimana, Pak? Supaya saya bisa ikut seminar. Nah, kalau sudah kompre tulis, buat proposal, proposalnya lengkapi betul, ya. Cara-caranya ikuti buku panduan. Itu semua, kalau sudah semua, baru kirim ke email saya lagi. Ini emailnya yang ahmadsunarji@ptiki.ac.id. Tapi kasih keterangan yang jelas. Kalau mau email, ini buat apa? Apakah ini mau diskusi kompre, untuk kompre atau diskusi untuk ujian tesis. Nah, atau diskusi untuk seminar proposal, yaitu kasih penjelasannya. Saya untuk seminar proposal, berarti kan sudah kompre lisan. Kapan kompre lisannya? Kasih tulis itu. Ya, oke, ini yang kedua. Seminar. Kalau sudah nulis proposal, nah, kirim ke email saya lagi, kasih keterangan jelas untuk seminar proposal. Nah, baru nanti setelah seminar proposal, ikut progres, karena sudah pembimbingan. Jadi, setelah pembimbingan pertama, dari bab 1, bab 2, bab 3, baru progres 1. Bab 4, bab 5, baru progres 2. Nah, setelah itu, setelah progres 1 dan progres 2, ada namanya cek plagiat ya, cek plagiarisme. Nah, cek plagiarisme itu bukan untuk kampus, tapi untuk teman-teman sendiri. Ingat-ingat ya, saya ulangi lagi nih. Cek plagiarisme itu bukan untuk kami, bukan untuk kampus, tapi untuk teman-teman sendiri. Karena nanti kalau terdetek, ya, mengambil data orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, nah itu bisa bermasalah menurut undang-undang. Ya, dan itu buntutnya panjang. Atau mungkin ada yang saling mencontek sekarang, misalnya, nah, dan itu menjadi tulisan, yang nantinya itu bisa menjadi kelemahan. Kalau di antara teman-teman ada yang mau mencalonkan diri jadi pejabat apa, nanti yang mungkin temannya sendiri yang tadi tahu kelemahannya, bisa juga itu mengungkap. Makanya dari sekarang dipersiapkan yang semaksimal mungkin. Nah, setelah cek plagiarisme baru nanti didaftarkan ujian tesis. Nah, itu cara yang dilakukan, memang itu normalnya begitu. Nah, yang ketiga, saat menyelesaikan tesis itu harus lunas pembayaran. Pembayaran ini bukan wilayah saya, bukan wilayahnya Kaprodi maksudnya. Jadi ini ada wilayah-wilayah keuangan, itu nanti silakan dikoordinasikan kalau misalnya belum, tapi seharusnya yang wajib memang begitu mata kuliah sudah nilainya semuanya, sudah mendaftarkan tesis, karena tahapannya sudah diikuti semua, lunas pembayaran. Nah, nanti waktu yang tepat untuk menguji tesis teman-teman sekalian. Nah, berikutnya ini saya ingin menyampaikan sumber ide. Kemarin ada yang susah nyari idenya, Pak, saya mau bikin judul apa? Ya, judul saya apa? Saya sambil ngopi. Ini wilayah kita. Kita ini ada di program studi manajemen pendidikan Islam. Jadi semua manajemen sekolah itu wilayah kita. Mulai manajemen pendidik, manajemen tenaga kependidikan. Jadi kalau ada sekolah, gurunya keluar masuk itu masalah. Ya, keluar itu maksudnya bukan keluar pintu masuk ruangan, bukan itu. Ya, kalau misalnya ada sekolahan, gurunya nyari lagi, nanti setengah tahun keluar lagi. Ya, itu sangat mungkin bermasalah. Maka perlu diteliti. Nah, itu misalnya ada lagi tentang manajemen kependidikan, ada manajemen PPDB, ya, penerimaan peserta didik baru itu, santri baru bagaimana memanagenya. Nah, dan seterusnya ini, sampai manajemen pembelajaran, manajemen kelas, manajemen anak-anak kalau lulus seperti apa, mengelola anak lulus seperti apa.
mengelola alumni bagaimana, mengelola lingkungan sekolah bagaimana, itu semua wilayah kita. Jadi wilayah penelitian itu banyak sekali ya. Nah, sebelum ini misalnya bagaimana memanage perencanaan pembelajaran. Jadi bukan merencanakan pembelajarannya, tapi bagaimana memanage perencanaan pembelajaran yang efektif misalnya. Memanage pelaksanaannya, kalau tadi perencanaannya sekarang pelaksanaannya. Menilai penilaian pembelajaran juga. Nah, ada manajemen sarana prasarana, ada manajemen proses pembelajaran kreatif dan sebagainya. Itu ide-ide yang Bapak Ibu bisa cari untuk menjadi judul tesis ya. Nah, ini contohnya, contoh judul kalau misalnya pengen menggali seperti hal-hal di atas. Pengelolaan motivasi belajar dalam meningkatkan proses pembelajaran era pandemi, era Bandung COVID-19, Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Lebak Bulus Selatan. Yang kedua, manajemen pendidik dalam peningkatan mutu belajar di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, ini kalau misalnya mutu belajarnya menurun. Nah, itu ya. Nah, ini saya contohkan, karena kalau misalnya teman-teman mau kompre, itu harus cover lengkap. Yang kedua harus cover, ya, itu apa? Yang pertama cover lengkap, yang kedua daftar pustaka, yang ketiga daftar pustakanya minimal 40 tadi ya. Yang ketiga ada outline. Nah, ini outline-nya seperti ini outline-nya. Nah, di gambarannya outline-nya itu bab 1 pendahuluan, bab 5-nya penutup, bab 2, bab 3, bab 4 ini. Nah, teman-teman yang mencoba mencari sendiri. Bab 2-nya cari landasan teori yang jelas. Bab 3-nya cari apa yang ingin cari jelas. Bab 4-nya setelah ketemu bab 2 dan bab 3, bab 4 ini nanti mencari bagaimana realitas di lapangan dianalisa dengan bab 2 dan bab 3. Itu caranya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini contoh proposal ya. Jadi proposal itu dari latar belakang masalah sampai daftar pustaka. Tapi daftar pustaka ini harus ditulis ketika teman-teman mengajukan proposal. Tapi kalau misalnya nanti sudah menjadi tesis, daftar pustakanya tidak di sini, tapi di bagian belakang. Ini penulisan, saya ingin menyampaikan ini. Termasuk yang tadi hari ini revisi. Ya, saya sampaikan. Atau yang kemarin-kemarin revisi. Ada itu yang ikut seminar proposal. Ya, seminarnya cuma beberapa jam, tapi revisinya berkali-kali. Ya, karena nggak teliti. Jadi teman-teman sekalian, jumlah halaman itu dari bab 1 ya, dari bab 1 sampai bab 5 itu 150 sampai 200 halaman. Margin atas bawah kiri kanan semuanya 2,5 cm kecuali kalau halaman awal bab. Nah, itu kalau halaman awal bab margin atasnya 10 cm. Jenis huruf Times New Roman ukuran 12 ini ya penting ya. Tadi saya masih lihat pagi ini ada yang fontnya kecil, ada yang spasinya kecil, ada yang spasinya besar, itu enggak memperhatikan. Jadi jenis hurufnya Times New Roman ukuran 12. Kecuali kalau bahasa Arab, kalau huruf Arabnya ditulis tradisional Arabik. Tuh. Nah, yang seperti ini, model seperti ini, itu perlu diperhatikan sekali. Karena seringkali salah-salah itu di sana. Kemudian spasi naskah 1, kecuali jarak judul, bab, dan bab. Hierarki penomoran nih, hierarki penomoran dari Romawi, kemudian pakai huruf kapital, pakai angka kecil, pakai angka kapital, pakai ini ya dari huruf kapital, angka, terus huruf kecil, angka pakai kurung, terus huruf pakai kurung dan seterusnya. Kemudian kalimat tesis menggunakan bahasa Indonesia sesuai aturan. Nanti boleh teman-teman ngunduh EYD yang bulan Agustus. Nah, ini kutipannya boleh ya. Tadi kutipan itu boleh apa saja, tapi kutipannya cari sumber yang asli. Cari sumber asli. Kalau sumber pendukung, ya kalau memang aslinya susah, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau aslinya mudah, cari sumber yang asli.
Nah, boleh mengutip maksimal 30%. Nanti ada cek plagiarisme tadi, itu toleransinya 30%. Jadi, kalau kita mau mengakui bahwa tulisan ini adalah tulisan kita, ya cari tulisan orang lain, 30%, sisanya punya kita. Itu caranya gitu. Kutipan dari sumber asli, kutipan dari sumber yang sama berturut-turut, seandainya teman-teman mengambil berturut-turut, itu maksimal 3 kali. Ini masih seringnya salah. Terus ini nih yang paling banyak salah. Jadi kutipan, teman-teman sekalian, mengutip ayat Al-Quran, berikut terjemahannya. Jadi ayat Al-Quran ini nanti tidak dihitung ya. Nah, yang dihitung 30% tadi selain ayat Al-Quran dan artinya. Ayat Al-Quran nggak usah dikeluarkan. Nah, ayat Al-Quran beserta terjemahannya, ini harus ditulis dengan baik, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia tadi. Terjemahannya italik, 1 spasi, disertai dengan penyebutan nomor. Ya, nomor surat, nama surat, nomor ayat. Nah, kira-kira kalau ditulis seperti ini. Al-Baqarah titik Al-Quran titik QS titik Al-Baqarah garis miring kasih spasi baru angka misalnya karena Al-Baqarah ini ayat surat kedua ya berarti 2.2 baru halaman saya berapa itu. Nah, setiap nulis Al-Quran ini harus menyertakan 4 hal. Pertama, teks aslinya harus ada. Nah, yang kedua, teks asli Arabnya nanti menggunakan Rasul Usmani. Terjemahan ayat ini. Ya harus ada terjemahannya, ada teks asli, ada terjemahannya. Terus yang ketiga ini yang sering nggak ada pendapat ahli. Pendapat ahli itu pendapat para mufasir terkait dengan ayat yang disodorkan oleh teman-teman tadi. Kenapa pakai ayat ini? Oh karena misalnya ini mufasir ini mengatakan demikian. Nah jadi harus ada 4 ini. Kalau hadis cukup 3 nih, hadis cukup harus 3. Ya ada matan hadisnya, ungkapan penulis, matan hadisnya, terjemahannya, ungkapan penulis tentang relevansi hadis dengan topik bahasan. Mau ngambil hadis itu buat mendalili apa caranya gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini diperkenankan mengutip kitab salaf, buku ilmiah, jurnal, majalah, koran, website resmi boleh. Yang tidak boleh misalnya buku yang tidak ada pengarangnya, nggak jelas pengarangnya siapa. So, nggak boleh. Atau buku yang judulnya tidak layak dikutip itu nggak boleh juga. Contoh nggak ya dikutip itu buku-buku strategik, cara mudah menjadi kaya. Nah itu nggak boleh dikutip itu. Walaupun misalnya solusinya ikutin yang umum, cara mudah untuk menjadi kaya. Ya, misalnya apa itu orang-orang sekarang kan macam-macam modelnya. Nah yang itu nggak boleh buku-buku itu. Wikipedia nggak boleh. Ya, wiki-wiki yang lain nggak boleh juga karena biasanya terbuka siapapun boleh mengisi. Blog personal, blog bidang nggak boleh. Website upayakan dari lembaga resmi kecuali memang itu yang kemudian teman-teman teliti wilayahnya. Oke. Nah ini sering salah juga catatan kaki. Jadi semua catatan kaki menggunakan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, begitu sudah ganti bab misalnya gitu ya. Nah, kalau halaman tetap berlanjut, tapi untuk bab, untuk kutipan, jadi saya ulang, setiap awal bab mulai dari angka awal, angka 1 lagi ya, dari angka 1 lagi, setiap awal bab. Nah, kalau halaman tadi kelewat, halaman itu setiap awal bab ada di halaman ganjil. Setiap awal bab ada di halaman ganjil, setiap awal bab footnote-nya mulai dari 1 lagi. Terus meletakkan halaman, kalau halaman tadi ganjil tadi ada di tengah bawah. Ya, kalau footnote yang dari awal tadi cara meletakkannya, nah itu seperti membuat alinea. Tidak ada ibid, objek, logit dan sejenisnya nggak ada. Nama pengarang untuk di footnote itu tidak ada perubahan apa-apa. Seringkali saya melihat ada yang dikasih koma-koma. Fajar, Anabas, itu salah. Yang betul Fajar Anabas.
Ya, tapi kalau menjadi catatan menjadi daftar pustaka itu beda lagi nanti. Ya, namanya kalau misalnya dua kata atau lebih, nah itu kata yang paling terakhir diletakkan paling depan, kemudian dikasih koma. Ya, saya Fajar Anabas, Anabas, koma Fajar. Dedi Surahman, Surahman, koma Dedi. Tapi kalau misalnya apa namanya namanya misalnya memang satu kata, walaupun misalnya kayak ini Yusuf Bani, misalnya Yusuf Bani itu dibikinnya satu kata yang punya, nah itu nggak boleh dibalik-balik. Tapi kalau misalnya Yusuf Bani itu nulisnya yang punya itu misah, berarti Bani, Yusuf. Roslan Abdul Ghani, Ghani, Roslan Abdul. Gitu. Ya, karena Abdul Ghani-nya dipisah. Tapi kalau Abdul Ghani jadi satu misalnya, Ruslan Abdul Ghani jadi satu, nanti Abdul Ghani ke depan, Ruslan. Nah, jadi untuk catatan kaki tidak ada perubahan nama penyusun, nggak ada perubahan itu. Kalau catatan kaki berupa buku, nah caranya penulis, judul buku, volumenya berapa, kota terbit, dan penerbit. Terus tahun terbit, koma, halamannya. Kalau catatan kaki berulang, buku tapi berulang di halaman yang sama. Saya ulang, berulang di halaman yang sama. Berulang di bab yang sama. Saya ulang, kalau ada buku, ya buku atau jurnal atau apa, berulang di bab yang sama, berulangnya bukan di halaman yang sama, berulang di bab yang sama, maka cara nulisnya pengarang, judul buku, misalnya ada volume. Nah, itu kota terbit, penerbit, dan tahun terbit diganti 3 titik. Kalau di buku panduan 3.3, tapi kemudian disepakati cukup 3 titik. Nah, baru halaman. Nah, jurnal ini sering salah. Jurnal, majalah, koran, itu sering salah. Gimana cara nulisnya? Kalau misalnya ngambil dari jurnal, caranya nama penulis dulu. Abdul Hamid penulisnya. Ya, terus koma, judul tulisannya dalam tanda petik tidak italik. Saya ulang, ini sering ya. Kalau sudah ada tanda petik, di sininya tidak italik, teman-teman. Ya, para sahabat, kalau sudah tanda petik, ini tidak italik. Kalau di sini di italik, tidak ada tanda petiknya. Ini sering salah. Nah, ini nanti yang kemarin sudah seminar proposal, kemudian sudah dikasih ke saya balikin lagi, silahkan revisi ulang gitu. Nah, itu pasti ada yang begini-begini nih sering salah. Ya, ada yang sampai nulisnya revisi ke-8. Ya, dipikir kalau revisi ke-8 itu saya kasihan terus ya udahlah. Padahal itu kalau revisi ke-8 itu berarti sama saja nyuruh saya membaca 8 kali itu. Nah, penulisnya udahlah, nanti juga ditandain sama Pak Sundaji. Saya pikir ini saya baca tulisannya Pak Ruslan ini satu hurufnya pahalanya berapa gitu ya. Nah, jadi jangan berkali-kali lah, upayakan untuk diperbaiki dulu. Upayakan diperbaiki dulu, mateng dulu, baru dikasih. Supaya, kalau bisa itu kalau mau ujian, ya upayakan nyari, ini kayaknya pengujinya susah nyari salahnya itu. Ya, sampai begitu tuh. Sampai pengujinya susah nyari salahnya. Tuh. Kalau udah begitu, cakep itu. Nah, nanti, nah, kalau jurnal, majalah, koran, ya penulis tadi judulnya dalam tanda petik, kemudian ada kata dalamnya ya sini. Ya, penulis, koma, dalam tanda petik ini judulnya, terus ada kata dalam. Nah, nama pengarangnya, nama jurnalnya, bukan nama jurnalnya yang cetak italik, nama jurnalnya. Nah, volume, nomor, tahun, halaman biasa. Ya. Nah, kemudian ini, kalau dari internet gimana? Tadi kan boleh nih dari internet, dari website. Penulis, koma, nah sama, judul dalam tanda petik, enggak diitalik, koma, ada kata dalamnya, nah baru ini aksesnya di mana, ya.
Jadi www ini, www ini, www. Nah, terus koma diaksesnya kapan? Diakses pada ini. Ya. Kalau ngambilnya dari tesis disertasi, ya, kalau ngambilnya dari tesis disertasi atau gimana? Nah, caranya ya tidak terbitkan ya, nama penulis, koma, nah, judul tesis atau disertasinya dalam tanda petik tidak italik. Nah, di sini nggak ada kata dalam di sini. Kalau tadi kan ada kata dalam nih. Ini nggak ada kata dalam. Langsung tesis yang cetak italik ini kata tesisnya atau disertasinya. Nah, terus ini diletakkan di mana? Ini buku terjemahan. Ya. Nah, kalau daftar pustaka itu pada dasarnya semua sama dengan kutipan kecuali nama penulis. Ya, nama penyusun itu kalau tadi lebih dari satu kata, Ruslan Abdul Ghani, berarti nah itu nama yang kata yang paling terakhir, karena kata yang paling terakhir letakkan paling depan, tapi kasih koma. Jangan dirubah, Ghani Ruslan Abdul nggak tanpa koma, nanti Pak Ruslan marah. Loh, saya bukan begitu, tapi kalau dikasih koma beda. Ghani, koma, Ruslan Abdul. Nah, itu. Kenapa sih harus balik-balik, Pak? Itu aturan kesepakatan internasional. Ya. Nah, di daftar pustaka nggak ada halamannya. Kemudian kalau penulisnya sama, kalau tadi di catatan kaki penulisnya sama, bukunya sama, di bab yang sama. Saya ulang tadi kan saya sempat mengatakan di halaman yang sama ya, bukan di halaman yang sama, di bab yang sama. Jadi kalau penulisnya sama, bukunya sama, di bab yang sama, tadi sudah ada, ya, yang impresiumnya diganti 3 titik. Nah, kalau ini di daftar pustaka penulisnya sama, bukunya beda. Nah, itu nanti penulisnya diganti dengan nama penulisnya diganti dengan 7 strip. Diurutkan sesuai dengan abjad. Suruh Google untuk menulis. Ini sharing saja ya, teman-teman. Jadi ini saya sharing karena seringkali ketika teman-teman itu sudah mulai nulis, salah lagi tulisannya dikembalikan lagi, salah lagi tulisannya kembalikan lagi. Nah, daripada itu, ini hari ini saya ingin berbagi kepada semuanya supaya diperhatikan. Nanti kalau setelah ini masih ada yang salah nih, angkatan 2019-2020, berarti ini harus dicoret yang gede, cot gitu ya. Nah, karena sudah punya buku panduan, sudah dikasih tahu begini, masih aja salah. Jadi nyoretnya boleh gede itu nanti. Baik, ya itu